Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok asli yang beranggotakan saya sendiri, Kamrun Sesaidu, dan selanjutnya ada. Saya Oktav Rizka Arifin. Saya Nisa Aulia Kirani. Dan di sini kami membuat sebuah platform yang bernama Kasli, yaitu sistem pencatatan keuangan dan stok UMKM. Nah, di sini geser Tor. Nah, di sini kita akan mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan, dan di sini kita bakal apa namanya? Kita akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan mengapa kita membuat platform Kasli ini. Geser Tor. Nah, di sini kan melatar belakang kita buat untuk membuat platform ini karena masih banyak pelaku UMKM dia masih mengelola transaksi stok dan utang piutang secara manual, yang dia masih pakai buku catatan, dan itu juga menyebabkan kesalahan pencatatan arus kas, bis itu stok dia nggak akurat, dan di sini juga piutang dari pelanggan yang nggak terpantau, dan laporan laba rugi yang sulit dihasilkan cepat karena dia manual pakai kertas. Dan di sini karena dia nggak ada pembatasan akses antar karyawan, dia juga bisa nimbulin risiko keamanan data, kayak semisalnya orang dalam yang ambil semua data dari platform atau dari data yang ada yang udah dikumpulin sama si ownernya. Oke, lanjut Tor. Dan selanjutnya di sini, nah disinilah kami hadir, yaitu kami membuat platform Kasli ini yang berdasarkan permasalahan atau latar belakang tadi, karena kita itu memerlukan sistem informasi kasir dan manajemen UMKM yang berbasis web, yang mencatat transaksi penjualan dan pembelian secara digital. Dan di sini juga dia bisa digunakan untuk mengelola stok otomatis, dan dia mendokumentasikan piutang dan utang secara real time, dan dia juga menghasilkan laporan laba rugi yang akurat. Dan di sini juga sistemnya juga yang kita buat ini dia dilengkapi sama autentikasi berbasis peran owner, admin, kasir buat jaga keamanan data dari hal-hal buruk yang kita ketahui di versi yang cuma pakai buku ya. Nah, itu dah. Habis itu lanjut Tor. Dan di sini juga manfaat utama dari Kasli ini, platform yang kami buat ini, dia juga meningkatkan efisiensi, yaitu mempercepat pencatatan transaksi harian dan mengurangi beban administrasi manual. Kemudian yang kedua adalah monitoring stok yang real time. Stok otomatis terupdate saat penjualan atau pembelian sehingga mencegah kehabisan atau kelebihan stok. Yang ketiga, manajemen di bagian piutang dan utangnya. Di sini pencatatannya menjadi terstruktur dan memudahkan pelacakan piutang pelanggan dan utang ke supplier. Oke, lanjut Tor. Dan di sini rumusan masalah yang akan kita jawab di platform kami, yaitu adalah bagaimana merancang sistem pencatatan transaksi penjualan dan pembelian secara digital, bagaimana mengelola stok barang yang terupdate otomatis setiap transaksi, bagaimana mendokumentasikan piutang pelanggan dan utang supplier secara terstruktur. Terus bagaimana menghasilkan laporan laba rugi secara cepat dan akurat, dan bagaimana membangun sistem autentikasi dengan 3 level role: owner, admin, dan kasir. Lanjut Tor. Dan di sini untuk tujuan yang sistem yang kami buat di sini yaitu digitalisasi transaksi, yaitu kita merancang dan membangun sistem pencatatan penjualan dan pembelian untuk meminimalisir kesalahan perhitungan yang ada di lapangan. Dan kemudian di sini jelas di sini kita juga membuat manajemen stok manajemen stok real time, yaitu implementasi stok yang otomatis terupdate setiap terjadinya transaksi, dan itu akan dilakukan oleh kasir. Dan di sini juga ada pencatatan utang dan piutang. Dia juga menyediakan fitur terstruktur untuk memantau tagihan pelanggan dan kewajiban ke supplier. Dan di sini juga basis datanya itu terpusat. Jadi kita itu juga membangun penyimpanan aman buat mencegah kayak kehilangan histori data usaha, kayak kehilangan catatan dan laba rugi. Jadi kita bakal punya kayak penyimpanannya dan datanya bisa terpusat gitu. Dan sini juga ada role based access, jadi kita juga nerapin autentikasi 3 level, yaitu ada bagian owner, admin, dan kasir untuk menjaga keamanan data. Dan di sini juga kita juga membuat laporan otomatis, dia juga itu menyediakan laporan laba rugi otomatis berdasarkan periode yang dipilih. Lanjut. Habis itu di sini untuk manfaat yang lebih rincinya lagi untuk UMKM khusus untuk UMKM, dia itu juga meningkatkan efisiensi operasional, pencatatan transaksi, meminimalisir kesalahan perhitungan pada penjualan dan pembelian.
Kemudian dia juga memudahkan memonitoring stok secara real time untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Dan selanjutnya di sini juga dia mempermudah pelacakan piutang yang lewat jatuh tempo dan penjadwalan penagihan. Kemudian dia juga mempermudah monitoring utang ke supplier agar pembayaran tepat waktu dan menjamin keamanan data melalui pembatasan hak akses berdasarkan peran. Kemudian dia juga menyediakan laporan laba rugi cepat dan akurat untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu dia mendukung transformasi digital UMKM menjadi lebih modern dan kompetitif. Lanjut. Lanjut, siapa lagi? Baik. Kan metode pengembangan. Jadi di sini itu Kasli menggunakan metode pengembangan agile Scrum. Kenapa metode ini dipilih? Karena masalah dan kebutuhan itu telah teridentifikasi secara jelas. Jadi hal ini itu memungkinkan untuk langsung mulai pengembangan fitur inti secara bertahap. Kemudian fleksibilitas yang tinggi. Jadi Scrum itu memungkinkan perubahan kebutuhan dan fitur secara dinamis sepanjang proses pengembangan. Kemudian mengurangi risiko kesalahan dalam pengembangan. Jadi itu dengan siklus sprint yang pendek, maka yaitu dapat dengan cepat mengidentifikasi dan menangani kesalahan atau ketidaksesuaian fitur sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Kemudian ada gambaran fungsional. Yang pertama itu ada role management, yang dimana owner, admin, dan kasir itu memiliki hak akses yang berbeda untuk keamanan dan juga kontrolnya. Kemudian yang kedua ada transaksi dan struk, di mana itu catat penjualan secara tunai atau kredit, pembelian, serta mencetak struk secara digital. Kemudian yang ketiga itu ada manajemen stok, yang dimana stoknya itu bertambah atau berkurang otomatis. Dia itu tercatat historinya gitu. Kemudian yang terakhir ada laporan keuangan, yaitu generate laporan laba rugi berdasarkan periode dengan grafik. Kemudian di bab 2 ini ada analisis sistem. Jadi di bagian ini tuh dia tuh ngerangkum analisis sistem yang sudah ada dan kebutuhan teknis fungsional untuk Kasli. Jadi di sini tuh terdapat tujuan dan lingkup sistem, bandingan dengan sistem kasir konvensional, peran pengguna, fitur utama, serta rincian kebutuhan hardware, software, dan user stories untuk owner, admin, dan kasir. Di sini ada tujuan dan lingkup sistemnya, di mana tujuan utamanya itu memfasilitasi manajemen transaksi dan admin UMKM dengan 3 level pengguna atau role, yang dimana terdapat owner, admin, kasir, serta pengelolaan stok, utang, dan piutang. Kemudian yang kedua ada lingkup fokus, yang dimana administrasi internal UMKM itu catatan transaksi, pembelian maupun penjualan, manajemen stok, piutang, pelanggan, utang supplier, dan laporan laba rugi otomatis. Kemudian ada pengguna, yang dimana dipakai oleh pemilik dan karyawan UMKM untuk operasional harian, menggantikan catatan manual menggunakan kertas dengan solusi menggunakan web terpusat. Kemudian di sini ada perbandingan Kasli dan juga sistem kasir konvensional, di mana untuk manajemen transaksinya itu Kasli mencatat penjualan secara tunai atau kredit dan pembelian struk digital. Sedangkan metode konvensional itu mencatat manual tanpa struk digital. Kemudian ada manajemen stok, yang dimana pada Kasli stok itu otomatis bertambah atau berkurang secara real time. Sedangkan secara konvensional itu stok itu dicatat di atas kertas secara manual dan sering tidak akurat atau terdapat kesalahan. Kemudian laporan laba rugi, di mana pada Kasli laporan otomatis dan dapat difilter dalam periode tertentu. Sedangkan secara konvensional itu rekap manual satu persatu. Itu memakan waktu. Kemudian yang terakhir ada manajemen user dan keamanan, di mana pada Kasli itu role based access, yang dimana terdapat owner, admin, kasir,
Sedangkan secara konvensional itu tidak ada sistem manajemen user dan sangat beresiko karena pencatatan dilakukan secara manual. Oke, selanjutnya di sini bakalan saya jelaskan untuk analisis fitur utama yang terdapat pada web kita. Yang pertama ada pencatatan transaksi. Jadi di Cashly ini bakalan bisa mencatat penjualan dan pembelian, lalu mendukung pembayaran tunai dan kredit. Lalu setelah itu bisa mencetak struk internal. Habis itu yang kedua manajemen stok. Di Cashly bisa mengupdate stok otomatis saat pembelian atau penjualan. Histori stok masuk, lalu pengurangan real time. Yang ketiga itu fitur piutang dan utang. Jadi secara garis besarnya Cashly ini bisa mencatat piutang dan utang setiap pembeli, otomatis mencatat piutang saat penjualan kredit atau jatuh tempo H-7 dan utang saat pembelian kredit jatuh tempo H-30. Pencatatan pembayaran rasial. Lalu yang keempat laporan dashboard. Di sini ada dashboard ringkasan kas dan piutang, laporan laba rugi, filter periode, visualisasi grafik untuk owner. Selanjutnya, di sini ada pencatatan teknis untuk menjalankan Cashly. Kebutuhan perangkat yang digunakan relatif ringan sesuai untuk UMKM. Yang pertama, server membutuhkan prosesor 4 inti dengan RAM 8 GB, penyimpanan dengan 256 GB, serta koneksi internet yang stabil. Sementara itu, untuk pengguna cukup menggunakan komputer dengan spesifikasi standar seperti Intel Core i13 dengan RAM 4 GB dan browser modern. Selanjutnya, dari sisi perangkat lunak, Cashly dibangun menggunakan PHP, Apache, dan MySQL sebagai backend, serta HTML, CSS, JavaScript, Tailwind, dan Chart.js pada frontend. Lalu, proses penggabungannya didukung oleh Visual Studio Code, GitHub, dan Figma untuk memudahkan pengembangan serta pengolahan sistem. Selanjutnya, masuk ke user story untuk ownernya. Di sini user story-nya owner untuk manajemen user. Owner bisa menambah, mengedit, menghapus user form berisi username, password, nama lengkap, dan role dan konfirmasi saat hapus. Lalu owner ini dapat melihat laporan. Owner dapat melihat laporan laba rugi dengan periode harian, bulanan, atau tahunan, serta dashboard ringkasan kas dan piutang. Selanjutnya, user story untuk admin dan kasir. Jadi di sini admin bisa menambah produk dan stok. Admin bisa mengedit, menghapus, menambah produk. Lalu admin dapat mengisi nama, kategori, harga jual, dan beli, serta stok awal, mencatat stok masuk, dan melihat histori. Kemudian kasir, ini melakukan transaksi dan piutang. Kasir merekam transaksi penjualan tunai atau secara kredit, mencetak struk otomatis, lalu mencatat piutang untuk kredit jatuh tempo, habis itu lalu menerima pembayaran piutang, serta mencatat atau bayar utang supplier. Selanjutnya, ini siapa yang jelasin, weh? Kan kamu kan itu bukan chatbot. Oh ini flowchart. Saya nggak ngerti kalau jelasin flowchartnya. Coba zoom tuh. On mic-in dong. Iya. Coba zoom tuh. Zoom deh. Nanti dah saya edit videonya yang saya cut ya. Gak bisa dia di zoom. Hah, gak bisa di zoom. Terus gimana? Macet ya kalau di zoom. Terus gimana? Coba buka dah ngerekam ya. Iya, saya ngerekam nggak bisa segera. Bisa kelihatan? Bisa sih. Kelihatan? Kedikit. Bisa kelihatan dikit. Anu dah. Baca dah. Ikutin aja alurnya. Pertama dia mulai halaman login bla bla bla. Saya nggak bisa lihat masalahnya itu. Kamu lihat mata saya nih. Mata saya minus.
Saya juga buram anjay. Mana nggak bisa di zoom ini punya saya macet. Oke, coba saya. Oke, pertama-tama di sini saya coba Anda dulu zoom out ke awal. Dah. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan desain proses dan diagram flowchartnya dari Kasli ini. Oke, coba zoom Tor di bagian mulai. Oke, pertama-tama di sini awal dia akan mulai, dia bakal masuk ke halaman login, kemudian dia bakal ngelakuin input username dan password. Terus dia bakal ketemu kondisi validasi login, dan ada dua kondisi dia bakal gagal atau berhasil. Kalau dia gagal, dia bakal tampilin error dan dia bakal balik lagi ke halaman loginnya. Nah, habis itu kalau dia berhasil, dia bakal cek role usernya. Habis itu misal nih kalau dia mau jadi owner, dia bakal masuk ke bagian dashboard owner, dan di sini bisa kita lihat dia punya menu itu, dia punya kelola user, tambah atau edit hapus user, lihat laporan laba rugi. Habis itu dia juga bisa filter periode dari keuangan yang sebelumnya atau hasil transaksi sebelumnya. Dan di sini juga dia bisa lihat dan kelola produk, lihat utang dan piutang. Kemudian dia juga bisa ngatur toko, nama, logo, dan alamat. Habis itu kita bakal lanjut masuk ke bagian admin. Di sini jelas dia bakal masuk ke dashboard si admin. Dia juga punya menunya sendiri, yaitu kelola produk, tambah edit hapus produk. Habis itu dia juga cetak stok masuk, tambah stok, dan dia juga bisa ngelihat history dari penjualan atau transaksi yang terjadi. Habis itu juga dia catat pembelian tunai atau kredit ke supplier. Dan di sini juga dia ada juga bayar utang ke supplier, dan dia juga bisa kurangi sisa utang dari yang dia sudah beli dari supplier tersebut. Dan dia juga bisa ganti passwordnya sendiri buat masuk ke akunnya sendiri. Dan di sini juga bakal ada bagian proses pembelian. Nah, di sini bakal ada kondisi, dia bakal pilih metode bayarnya gimana. Kalau dia tunai, dia bakal simpan pembelian terus statusnya jadi langsung lunas. Nah, terus dia bakal update stok, terus dia bakal balik ke menu awal. Nah, tapi juga ada kondisi kedua, yaitu kredit. Nah, di sini berarti dia ngelakuin dia bakal masuk ke bagian utang. Dia masuk ke bagian utang yang ada di bagian page transaksi. Oke, kita bakal lanjut ke bagian dashboard si kasir di awal. Nah, bagian dashboard si kasir ini dia juga punya menu sendiri, yaitu dia itu bisa coba geser ke kiri bentar, kurang kelihatan menunya. Boleh. Kiri lagi. Iya. Oh ya benar ini ya. Habis itu di sini dia punya menu catat dan terima piutang. Dia juga bisa lihat produk dan harga jual, ganti passwordnya sendiri juga sama kayak si admin. Kemudian di sini di sini si kasir ini dia punya peran penting di bagian transaksi, yaitu dia input transaksi penjualan, proses transaksi penjualannya itu terus dia bakal dia bakal bisa juga dia ngelakuin pilih produk, dan dia juga input quantity dari produk tersebut yang dibeli sama pelanggannya. Kemudian di sini juga dia bakal ada kondisi, dia bakal cetak stroke. Nah, di sini coba geser ke kiri bentar. Ke kanan, ke kanan. Nah, ini. Nah, di sini dia bakal ada ketemu kondisi lagi di bagian cek stok. Kalau misalnya dia kurang, dia bakal tampilin error dan dia bakal masuk lagi ke pilih produk atau input quantity. Nah, kalau dia misalnya dia cukup, dia bakal langsung bisa ditambah ke keranjang. Habis itu dia bakal nanya lagi kalau mau tambah produk lagi nggak. Kalau iya, dia bakal ngelooping, dia bakal lanjut ke bagian pilih produk dan input kuantitinya. Nah, misalnya kalau dia nggak mau tambah produk, dia tinggal hitung total harganya. Habis itu dia pilih pelanggannya dulu, apakah dia ini pelanggan baru atau lama. Kalau dia pelanggan baru, dia bakal sudah terdaftar. Dan kemudian kalau dia pelanggan lama, kalau dia pelanggan baru, dia bakal daftar ulang dulu data dari pelanggannya yang baru itu. Nah, kemudian kalau dia yang lama, dia sudah ada dari awal atau dia memang sudah pernah belanja sebelumnya. Kemudian dia bakal masuk kondisi lagi, dia pilih metode bayaran, dia mau tunai atau kredit. Dan di sini kalau dia tunai, dia bakal langsung dihitung lunas karena dia bayar langsung di sana. Dan kemudian di sini kalau dia bayar kredit, dia bayar ngutang, dia bakal masuk ke bagian piutang yang ada di
transaksi. Nah, setelah dia simpan penjualan itu, dia bakal update stoknya. Dia bakal update stok dari barang yang udah dibeli, kemudian dia bakal cetak struknya. Dia bakal cetak struknya dan lanjut ke atas gitu. Nah, kalau dia dia bakal langsung ke dashboard kasir lagi. Nah, itu buat detail dari belum. Nah, lanjut bentar. Nah, ini dari semuanya ini dia bakal berhenti semuanya itu atau selesai prosesnya setelah mereka ini di bagian owner, kasir dan admin dia bakal tekan logout, dia bakal selesai untuk si prosesnya itu untuk semuanya. Nah, oke. Lanjut Tor. Untuk pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh siapa? Oktora. Oke, kemudian di sini terdapat kesimpulannya. Jadi kebutuhan sistem Kasali untuk mendigitalisasi penyataan transaksi utang maupun piutang dan laporan laba rugi bagi UMKM serta pentingnya konten akses berbasis role. Kemudian di sini ya terdapat bab 3 yaitu desain. Baik, di sini terdapat IRD. Jadi pada IRD ini terdapat apa Atribut. Pada 12 entitas yang dimana terdapat UMKM, produk, stok masuk, user, penjualan detail, pembelian, supplier, utang, piutang, pelanggan, dan pembayar utang. Baik, pada entitas UMKM terdapat beberapa atribut yang dimana saya akan menjelaskan primary key dan foreign key kebanyakan. Di UMKM itu terdapat ID UMKM sebagai primary key, kemudian yaitu terdapat entitas produk yang dimana terdapat ID produk sebagai primary key. Lalu pada stok masuk terdapat ID entry sebagai primary key, kemudian terdapat user yang dimana ID user sebagai primary key-nya, dan terdapat ID UMKM sebagai foreign key. Kemudian terdapat penjualan yang dimana dia tuh memiliki ID user, ID UMKM sebagai foreign key, dan ID penjualan sebagai primary key. Kemudian terdapat ID penjualan detail yang dimana terdapat ID detail sebagai primary key-nya dan ID penjualan sebagai foreign key-nya. Kemudian terdapat entitas pembelian yang dimana memiliki ID pembelian sebagai primary key-nya, dan yaitu akan memiliki relasi memasuk ke entitas supplier, dan dimana dia itu memiliki ID supplier sebagai primary key. Kemudian pembelian itu menghasilkan utang, yang dimana pada entitas utang memiliki ID utang sebagai primary key dan ID pembelian sebagai foreign key. Di mana pada entitas utang itu berrelasi dengan pembayaran utang, di mana memiliki ID utang sebagai foreign key dan ID pembayaran utang sebagai foreign key. Kemudian pada entitas penjualan itu menghasilkan piutang, yang dimana piutang itu memiliki ID penjualan sebagai foreign key dan ID piutang, ID penjualan, ID pelanggan sebagai foreign key dan ID piutang sebagai primary key. Kemudian yang terakhir terdapat entitas pelanggan yang dimana terdapat ID pelanggan sebagai primary key. Kemudian terdapat use case diagram yang dimana terdapat tiga user, yaitu owner, admin, dan kasir. Pada owner itu yaitu dapat melihat stok dan melakukan login terlebih dahulu. Kemudian itu dapat melihat stok, melakukan register, dapat melihat laporan laba, dapat melihat dashboard dan mengelola user. Lalu pada admin dia itu dapat melakukan login, dapat mengolah stok
dan produk, dan juga dapat mengelola user. Dan terakhir pada kasir dia tuh dapat mencatat utang, dapat mencatat piutang, kemudian dapat mencetak stroke dan juga input transaksi. Input transaksi dapat cetak stroke dapat dilakukan setelah melakukan input transaksi. Kemudian di sini ada activity diagramnya, yang dimana pada transaksi penjualan, di mana dia itu akan pertama start, kemudian dia itu login sebagai kasir dan buka halaman transaksi. Lalu dia akan memilih produk. Setelah memilih produk, misalnya dia itu menginput kuantitas pada produk. Lalu dia itu mengecek ketersediaan dari stok. Jika iya, maka dia itu akan menambah ke keranjang belanjanya. Jika tidak, dia akan mendapatkan error dan stoknya itu berkurang. Lalu dia itu akan berapa pengondisian, apakah ingin menginputkan produk lagi. Jika iya, dia akan kembali ke tadi. Jika tidak, itu akan menghitung total dari total harga produknya. Lalu setelah itu dia itu memilih pelanggan. Jika pelanggannya baru, dia akan menambah pelanggan baru. Jika itu pelanggannya lama, maka dia akan memilih dari daftar yang ada. Kemudian dia akan melakukan proses pembayaran. Di sini itu ada terdapat dua metode pembayaran, secara tunai maupun secara kredit. Jika secara tunai, maka dia itu akan diproses dan langsung lunas. Jika di kredit, maka dia itu jadinya tidak langsung lunas. Dan kalau dia jatuh tempo, dia itu akan ke tabel piutang. Setelah kedua proses tersebut selesai, dia itu akan simpel penjualan dan detail, melakukan update stok dari produk, dan mencetak stok. Kemudian selesai. Kemudian di sini ada kelas diagram, yang dimana terdapat 12 kelas, dimana ada UMKM, supplier, user, pembelian, produk, penjualan, pelanggan, utang, stok masuk, penjualan detail, piutang, pembayaran utang. Yang dimana UMKM itu memiliki yaitu produk, penjualan, user, dan user itu membuat penjual. Kemudian supplier itu masuk untuk pembelian, untuk stok. Kemudian di sini terdapat state diagram untuk bagian utangnya, yang dimana terdapat bisa pembelian dilakukan secara kredit, dan itu akan masuk dalam berarti dia itu belum lunas, dan dia itu akan menunggu pembayaran. Jika pembayarannya itu melewati jatuh tempo, maka dia itu akan kenakan denda. Seperti gini, di sini ada pengkondisiannya, di mana jika pembayarannya dilakukan secara penuh, maka dia akan langsung lunas. Dan jika sisa utangnya itu lebih dari 0, berarti belum lunas, maka dia itu baru sebagian yang lunas. Dan jika udah 0 sisa utangnya, berarti dia itu udah lunas. Kemudian di sini untuk bagian piutang, di mana dia itu misalnya dilakukan transaksi secara kredit, berarti dia akan masuk ke yang belum lunas. Jadi pertama itu dia bayar, dan jika pembayarannya itu lewat jatuh tempo, dia akan masuk ke dalam jatuh tempo. Tapi jika dia itu melakukan pembayaran secara penuh, maka dia itu akan lunas. Dan jika tagihannya itu lebih dari 0 utangnya, berarti terdapat bagian yang lunas. Dan kalau dia tagihannya 0, berarti udah lunas. Sorry. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian square diagramnya. Jadi diagram ini di zoom aja, Autora bisa?
Jadi pada diagram ini menunjukkan proses transaksi penjualan yang dilakukan oleh kasir. Jadi pertama kasir itu akan memilih produk dan jumlah pembelian, lalu kemudian sistem akan memeriksa stok dan harga di database. Nah, jika stok tidak mencukupi atau tidak cukup, sistem akan menampilkan pesan bahwa stok itu kurang. Lalu, jika stok tersedia, produk akan ditambahkan ke keranjang dan sistem akan menghitung total harga. Selanjutnya, kasir memilih pelanggan, menentukan metode pembayaran kredit, serta mengisi tanggal jatuh tempo. Itu bagian bawah nggak sih? Ya. Lalu, sistem kemudian menyimpan data penjualan, mengurangi stok produk secara otomatis, dan mencatat piutang jika status pembayaran belum lunas. Lalu proses diakhiri dengan notifikasi transaksi berhasil dan piutang tercatat. Selanjutnya, lalu pada bagian ini merupakan DVD level 0. Nah, di mana diagram ini merupakan tingkat tertinggi yang menunjukkan pihak-pihak yang berinteraksi dengan sistem. Yaitu terdapat 3 aktor. Yang pertama owner sebagai pemilik usaha, lalu admin, dan kasir. Ketiga aktor tersebut berinteraksi dengan sistem, dan sistem akan menyimpan seluruh data ke dalam database. Diagram ini dibuat sederhana untuk memberikan gambaran umum di awal presentasi. Selanjutnya, lalu masuk ke DVD level 1 yaitu manajemen user. Diagram ini menjelaskan secara lebih rinci proses pengolahan akun pengguna, yaitu sepenuhnya menjadi wewenang owner. Owner dapat menambahkan user baru, lalu mengubah data user, serta menghapus user. Dengan demikian, hanya owner yang memiliki akses untuk mengatur siapa saja yang dapat menggunakan sistem ini, misalnya menambahkan akun kasir baru. Selanjutnya, di sini pada slide selanjutnya yaitu merupakan DVD level 1 untuk manajemen produk dan stok. Diagram ini menjelaskan proses pengelolaan produk dan stok yang menjadi tanggung jawab admin. Admin dapat menambahkan produk baru, mengubah data produk, lalu menghapus produk, serta mencatat stok masuk apabila terdapat barang baru dari supplier. Habis itu, selanjutnya di DVD level 1 transaksi penjualan, diagram ini menjelaskan proses penjualan yang dilakukan oleh kasir, terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, kasir memilih produk yang akan dibeli. Lalu tahapan yang kedua, kasir akan menginput jumlah atau produk. Lalu tahapan ketiga, sistem menghitung total harga. Selanjutnya tahapan keempat, kasir akan memilih metode pembayaran. Kemudian tahap yang terakhir, sistem menyimpan transaksi. Hasil transaksi disimpan di kedua tempat, yaitu database penjualan dan database stok. Setelah proses selesai, alur kembali ke kasir, sehingga kasir dapat memulai transaksi baru, yaitu kembali memilih produk berikutnya. Saya silakan selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk DFD selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, dan di sini saya akan menjelaskan untuk DFD level 1 transaksi pembelian. Jadi ini versi detail dari transaksi pembelian. Dan di sini bisa dilihat di sini ada aktor admin, dan di sini proses transaksinya itu dia pertama bakal pilih supplier, kemudian dia bakal pilih produknya, habis itu dia bakal input quantity atau kuantitas dan harga dari produk tersebut, kemudian dia bakal hitung totalnya dan dia bakal nyimpan pembelian itu di database pembelian sama di database stok, karena kan dia beli barang. Kemudian dia bakal terus dia database pembelian sama database stok itu dia bakal ke bagian ke bagian atau entitas kasir, dan dia bakal balik ke pilih supplier. Oke, lanjut lagi. Kemudian di sini untuk DFD detail dari manajemen piutang, di sini pertama-tama itu dia itu diperlihatkan kalau di sini ada database piutang sama kasir. Nah, di sini kasir itu dia bakal
catat piutang, dia bakal catat piutang, terus piutang itu dia bakal masuk ke database piutang. Kemudian dia juga bisa, kasirnya juga bisa lihat daftar si piutang yang ada gitu di database piutang. Kemudian juga kasir tuh juga bisa nerima pembayaran piutang dari pelanggan, dan itu juga bakal masuk ke database piutang lagi. Oke, lanjut Tor. Kemudian di sini DFD level 1 untuk manajemen utang. Dia sebenarnya hampir sama seperti yang piutang tadi. Di sini bisa dilihat kalau kasir itu dia bisa lihat daftar utangnya, dia juga bisa catat utangnya, dan dia juga bisa bayar utang tersebut, dan dia bakal masukin ke database utang, dan semua itu juga yang tadi itu dia bakal masuk ke database utangnya lagi. Oke, lanjut Tor. Kemudian di sini untuk DFD level 1 laporan laba rugi. Di sini bakal kita lihat kalau ada satu entitas namanya maksudnya si owner. Nah, di sini dia bakal bisa pilih periode dari laporan, atau periode berapa yang dia mau lihat hasil laporan itu, kayak misalnya minggu keberapa atau bulan keberapa. Dan di sini juga dia bisa hitung total penjualannya, dan data hasil dari hitung total penjualan dia bakal masuk ke database penjualan. Dan di sini juga dia bisa hitung total modal, dan dia juga bakal bisa masuk ke database produk. Dan kemudian database penjualan yang tadi itu dan database produk tadi itu dia bakal masuk ke tampilkan laba rugi. Dan di sini juga hitung total modal juga dia masuk ke tampilkan laba rugi, dan dia kembali lagi ke bagian owner. Oke, lanjut Tor. Kemudian di sini untuk DFD level 2 manajemen user yang versi lebih detailnya lagi, bagian atas. Nah, oke, di sini owner ini bakal milih manajemen user, dan dia bisa pilih dua aksi, yaitu tambah user dan hapus user. Nah, kita bakal ke tambah user dulu. Nah, di sini dia itu tinggal isi form tambah usernya, kemudian dia bakal validasi datanya. Kalau dia gagal dia bakal tampilin error, terus dia balik lagi ke form tambah usernya. Kemudian kalau dia berhasil dia bakal simpan ke database, dan dia tampilin notif berhasil, dan udah selesai. Nah, coba kita lanjut ke kondisi yang edit user. Di sini dia pilih user yang akan diedit, berarti di sini usernya itu udah ada. Kemudian dia bakal ngisi form edit usernya, dia validasi data lagi. Kalau dia gagal, dia bakal error, dia bakal balik ke formnya lagi. Kemudian kalau dia berhasil, dia bakal ngupdate database yang tadi itu, data pelanggan data user yang diupdate itu dia bakal ngupdate, terus dia diupdate di database juga dia bakal update. Kemudian dia bakal tampilin notif berhasil, kemudian selesai. Dan di sini lanjut lagi ke bagian hapus user. Nah, di sini dia bakal pilih usernya yang bakal dihapus, terus dia bakal muncul muncul pemberitahuan yaitu konfirmasi hapus. Kalau tidak kita harus pencet batal, kemudian dia bakal selesai. Nah, kalau kita pencet ya berarti kita bakal konfirmasi beneran ya, kita bakal hapus dia si usernya. Kemudian dia bakal kehapus dari database, kemudian dia bakal nampilin notif berhasil menghapus si user tadi. Sudah selesai, semuanya selesai dari semua kondisinya. Coba lanjut Tor. Dan di sini untuk DFD level 2 transaksi penjualan. Nah, di sini untuk transaksi penjualan ini bakal dilakukan oleh si kasir. Dia bakal memulai transaksi dia bakal milih produk, kemudian dia bakal input kuantitasnya, dia bakal cek stoknya. Kalau dia kurang, dia bakal tampilin error stok kurang dan dia balik lagi ke pilih produk karena kan stoknya kurang. Kemudian di sini dia bakal cek stok lagi. Maksudnya kalau dia cukup stoknya itu, dia ada stoknya, dia bakal tambah ke keranjang. Terus dia bakal ada kondisi lagi nih. Kalau misalnya si pelanggan itu dia mau nambah produk lagi, dia bakal pilih produk lagi. Berarti si kasirnya dia bakal pilih produk lagi. Kemudian kalau dia udah nggak mau tambah produk lagi, dia bakal hitung total harga. Kemudian dia bisa pilih metode pembayarannya, maunya pelanggan gimana. Kalau dia tunai, dia bakal ngelakuin proses tunai, terus dia bakal hitung baru sudah dibayar lunas, dan dia nyimpan ke database. Nah, cuman kalau si kredit berarti dia termasuk ngutang, dia bakal kesimpan kalau dia itu belum lunas, dan dia bakal masuk ke tabel piutang, dan kemudian dia bakal masuk ke dan dia bakal simpan juga di database. Kemudian karena stoknya sudah dibeli tadi, dia bakal update stok produk, kemudian dia bakal cetak struk dan selesai. Oke, lanjut Tor. Oke, berarti di sini ternyata
diagramnya sudah selesai, dan di sini kami dari kelompok asli sudah selesai untuk presentasinya, dan terima kasih untuk yang sudah menonton dan memperhatikan. Dan di sini sepertinya sudah cukup. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ya.